Baik, tadi Ente kita habis dulu ngaji. ya. Tadi kita habis ngaji. Sampai di ayat 136 dan 137. 146, 147 maksud saya itu. Juz kedua dari surat Al-Baqarah. Ada firman Allah yang berbunyi Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Tuhanmu dan janganlah kamu termasuk dalam golongan orang-orang yang ragu. Nah, itu artinya surat Al-Baqarah ayat 147. Ini buat pribadi ya, Pak Yai. Hasanah pribadi aja gitu kan. Bagaimana mensikapi kebenaran yang kita ketahui melalui pribadi gitu Pak Yai. Jadi perjalanan pribadi, kebenaran yang kita dapati lewat perjalanan pribadi kita. Nah, bagaimana menyikapi itu gitu kan? Apakah ini perlu validasi atau tidak? Perlu validasi atau tidak? Kebenaran yang kita ketahui lewat perjalanan pribadi kita nih, pengalaman pribadi, perasaan dan lain sebagainya itu, kita menemukan bahwa kebenaran ini tidak bisa terbantahkan, gitu. Nah, apakah hal itu butuh validasi, Pak Yai? Pengesahan. Ya, seperti itu. Tadi masalah zakat. Zakat tadi gimana? Ya, zakat sudah clear. Clear tuh. Ya, sudah clear. Sudah masuk akal ya? Sudah masuk akal. Ya. Jadi kalau menyuntikkan jiwa 3,5 liter. Clear ya? Clear. Kalau saya nggak mau soalnya. Nggak mau, Pak Yai. Silakan kalau mau dikelirkan ya. Saya nggak mau. Dibahas lah. Ya. Ya. Ntar dibahas ya. Orang memang Mujoroso. Mudoroso. Udah clear ya udah. Iya, orang Mudoroso doang. Tapi kalau saya nggak ikutan yang itu. Gue gak ikut-ikut ya gitu. Tidak semudah itu bagi saya. Berguso. Itu. Tadi apa? Kebenaran. Iya, betul, Pak Yai. Menyikapi kebenaran. Menyikapi kebenaran. Ya. Ya. Sikapnya jelas lah. Al-haq mir rabbik. Ya. Benar itu datangnya dari Tuhan. Yang membuat validasi ya Tuhan. Tuhan sendiri. Kalau Tuhan yang mengatakan sedekah itu validasi. Oke. Nah, iya kan? Sah, udah pasti benarnya. Tapi butuh validasi apa kalau dari Tuhan? Apakah Tuhan itu maha kuasa untuk memberikan validasi? Taruhlah validasi yang tertinggi di negara kita itu presiden misalnya. Ya. Kalau dari presiden udah tertinggi kan, lembaga tertinggi kan. Ya. Allah itu maha tinggi. Allah itu maha. Kalau al-haqqu mir rabbik itu sudah validasi dari Tuhan. Asal itu dari Tuhan, itu udah validasinya langsung dari Tuhan. Yang jadi masalah mau enggak. Nah, kita itu menuju yang benar, kemudian setelah mendapatkan yang benar, kita mengikuti kebenaran itu jadi masalah sebetulnya, bukan validasinya. Kalau indikatornya kan bisa dicari. Iya, bisa dicari. Indikatornya kan jelas benar itu. Ya. Benar itu mesti bisa diterima akal. Dan pasti bisa dipastikan, bisa dibuktikan, kan gitu. Validasinya Tuhan, nggak mungkin Tuhan itu maha, nggak mungkin inna allaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janji. Nggak pernah bohong ngomong itu. Validasinya Tuhan. Validasinya itu. Perlu validasi ya, perlu. Makanya kita ini cari validasi. Iya. Tadi bilang ini sah apa enggak? Ya validasinya Tuhan. Lillah enggak? Lillah. Kalau ngikutin lillah, ikutin aturannya Allah. Aturannya Allah. Asal sesuai aturan Allah, itu validasi. Siap.
Itu maksud saya Pak. Untuk mengesahkan kan, Iya. tadi pertanyaannya zakatnya sah apa enggak? Nah. Ya, itu validasinya dari Tuhan karena itu perintah Tuhan. Kalau udah sesuai dengan kehendaknya Allah, sah. Siap. Lalu yang validasi apa? Oke. Kalau tidak, jangan. Takut nanti nggak sah. Ya. Menurut Allah begini. Nah itulah keyakinan. Ya. Dari validasi itulah kita ya Yakin. Bisa gimana? Kalau ada yang mau nanggapi, silakan. Ya. Siap, baik. Artinya memang ya itu bagian dari mudorosa ya. Karena itu sehubungan dengan ritual keagamaan yang kita lakukan, segala macam. Yang baik itu hasanah batiniah maupun ritual keagamaan ya. Memang kita butuh itu gitu kan, butuh validasi memang min Allah. Sama kalau mau mulai puasa tapi kita ragu nggak sah itu puasanya. Betul. Itu dia. Pasti nggak lillah melakukannya. Ya. Betul. Nah, seperti itu. Apapun yang melakukan nggak lillah nggak diterima. Nggak diterima. Sia-sia. Kenapa? Validasinya dia. Iya, betul. Siap. Sang Maha Pemberi validasi. Sang Maha Pemberi validasi. Siap, baik. Ya hubungannya dengan Al-Khabir. Rabbik. Udah. Itu dia. Siap. Terjawab sudah, baik. Ya iya kan gampang. Simpel aja. Ya, alhamdulillah. Akumu nggak usah berisik. Asu nggak usah berisik. Ya, gimana, Pak Dedi? Ini gimana? Berarti sumber validasi itu Al-Quran gitu ya? Bisa nggak dibilang gitu? Enggak lah. Sumber validasi itu Al-Quran menurut Pak Dedi. Ya. Enggak. Sumber validasi itu salah satunya Al-Quran gitu. Salah satunya tuh gimana? Iya, Ya menurut Salah keyakinan satu- kamu gimana? Gini, Nah, ya Kamu yakin tidak? tapi kan dulu. tergantung. Tergantung. Gimana? Sampan yakin nggak dengan agama Islam yang sampan peluk? Yakin. Ya udah kalau sampan mengaku beragama Islam, validasinya Al-Quran. Validasinya Al-Quran. Standar kebenarannya Al-Quran. Ada Al-Haq Rabbik. Ya. Sampan yakin itu firman Tuhan. Tuhan. Lah mau nyari yang mana lagi? Ada yang lebih sempurna. Bahkan di ayat Al-Quran itu ada watammat kalimatu rabbika sidqo wa adla la mubadila li kalimatihi wa huwa samiul alim. Mau cari yang mana lagi validasi? Ada yang lebih sempurna dari Tuhan, Pak? Nggak ada. Ya udah, lah kok cari validasi yang lain? Ya, siap. Udah menemukan itu udah orang keren. Itulah dibutuhkan nilai-nilai spiritual. Nilai-nilai spiritual. Sehingga nggak mudah goyah. Iya, siap. Cuman ritual aja yang kosong dari spiritual yang mumet, Pak. Mumet. Iya. Itulah dibutuhkan zakat itu. Zakat. Itu liter setengah, wah pengen Zakat. seket. Seket kok membersihkan jiwa ya. Itu suci ya. Iya. Hah? Oke, siap. Oh ini Wonogiri ya 1 juta entek. Ya, oke, baik. Bang Andri mau bertanya? Tadi gimana pertanyaannya? Nah, ya, silakan. Kalau diskusinya jangan di belakang kamera, nah begini, jadi kelihatan. Diskusi sama Pak Dedi ini sebentar. Ya, gimana? Iya, itu hubungannya zakat fitrah dan kita diciptakan gimana? Sebagai manusia yang fitrah gitu. Hubungannya gimana itu? Oh, zakat fitrah dan kita yang diciptakan sebagai manusia fitrah gitu. Iya. Hubungannya? Iya. Wah, ini baru ini saya denger nih. Ya, boleh. Silakan kalau mau didiskusikan Pak Dedi, Pak Zul, silakan. Ya. Ini hasil diskusi berdua nih. Oke, hasil diskusi berdua tadi ya. Oke. Silakan. Pak Zul mau menanggapi pertanyaan. Hah? Pak Tarso, malah Pak Tarso ini. Ya, gimana Pak Tarso itu? Andri punya unek-unek tadi tuh. Ya, karena beda kasus nih. Beda kasus. Zakat fitrah itu fungsinya kan untuk mensucikan waktu kita puasa Ramadan itu. Iya. Katanya dengar-dengar amalnya itu kan katanya tergantung antara ini kalau dia belum zakat fitrah, ya kan? Itu satu kasus sendiri. Yang kamu tanyakan tadi ya kasus lain. Beda. Antara zakat fitrah sama zakat sama fitrahnya doang. Iya, sama-sama fitrah. Manis fitrah sama ini kan beda. Menurut saya gitu. Beda kasus. Beda kasus. Langsung ke sumbernya? Hah? Langsung ke sumbernya? Iya, bisa. Ya Nah, silakan. ini dulu nih coba. Apa? Dijelaskan. Bisa dikit kali. Zakat fitrah dan manusia fitrah. Fitrahnya manusia. Gitu. Fitrahnya manusia.
apakah zakat fitrah itu gimana tadi pertanyaannya? Ya ada hubungannya gitu. Apakah ada hubungannya zakat fitrah dengan Fitrahnya manusia. Fitrahnya manusia? Saya rasa butuh pemahaman yang lebih dalam itu. Karena zakat fitrah itu babnya bab syariat gitu kan. Sementara kalau manusia atau fitrahnya manusia itu kepada batiniahnya bang gitu kan. Ya seperti tadi ulasannya Pak Tarso, masa 50.000 bisa membersihkan jiwa gitu kan, seolah-olah seperti itu gitu kan. Seolah-olah seperti itu, karena ada bagian yang memang bisa selesai dengan urusan syariat, ada hal yang tidak bisa terjawab dengan urusan syariat. Kalau hubungannya dengan manusia fitrah ya, manusia fitrah dan zakat fitrah itu walaupun punya konotasi yang sama fitrahnya gitu kan, tapi beda gitu kan. Ini menurut saya gitu. Dan ini butuh pemahaman lebih dalam gitu. Supaya nggak gagal paham, supaya nggak salah paham gitu kan. Ya kita cari paham, kita minta pemahaman dari Pak Yai. Mohon kesediaannya Pak Yai. Ini masalah apakah ada hubungannya ya? Apakah ada hubungannya antara zakat fitrah dengan fitrahnya manusia? Nah, itu seperti apa Pak Yai? Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Al-haq itu yang datang dari Tuhanmu, jangan ragu sama kebenaran dari Tuhan. Kalau bicara masalah zakat ya tanya sama Tuhan lah. Itu validasinya. Di Quran itu banyak. Ya, yang hubungannya dengan zakat itu mesti aqimus shalah wa atu zakah. Itu apa? Apa gitu, pada apa sebetulnya? Itu kalau yang gitu dipertanyakan, pada apa dalil, terus ngapalin dalil-dalil itu buat apa sih selama ini? Capek-capek ngapalin, kok baru diperbincangkan, dalilnya apal itu? Jadi aqimus shalah wa atus zakah itu. Coba di Quran. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Itu kan berikan zakat. Yang jelas. Ada aqimus shalah wa atu zakatul fitri, itu ada enggak? Enggak ada. Di Quran pernah ada sebutan-sebutan? Enggak ada. Benar enggak? Iya. Kalau buat jahidu nafi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Iya. Sehingga ada harus membelanjakan itu dengan harta, jiwa. Tapi kalau kita zakat nggak ada yang ambil fitrah zakat. Coba di Quran ada nggak? Nggak ada satu kata pun yang menyebut zakat al-fitri. Apalagi zakat fitrah itu untuk menyucikan jiwa. Itu tahu dari mana itu? Dari mana sih Pak Tarso tahu itu? Hadis. Saya dengar itu sering. Amal seorang yang berpuasa itu katanya tergantung antara dunia dan akhir. Apa ya? Antara gitulah. Langit bumi. Selama belum terbayarkan. Selama belum dibayarkan Zakatnya itu. Jadi amalnya masih tergantung. Belum diterima. Masih ngegantung. Itu katanya. Kalau belum apa? Belum diterima. Iya. Puasa kita. Puasanya nggak nyampe. Ya. Masih ngegantung. Gantung. Iya. Pemahaman kebanyakan orang gitu. Iya. Pemahaman. Seperti itu. Sebelum apa? Sebelum membayar zakat Zakat. fitrah. Belum dibayar zakat fitrah. Iya. Kalau saya nggak punya duit bayar zakat fitrah, puasa kita nganggur dong. Puasa kita nganggur. Lalu soalnya kan zakatnya harus naik dulu. Iya. Karena belum puasa kita ini naik. Iya. Nggak diterima kan? Nggak diterima. Yang menerima siapa? Allah. Yang menerima Allah. Aku tidak butuh. Allah di atas. Makanya lucu juga. Enggak. Kalau ada dasarnya, ya dasarnya apa? Kan ada standar. Iya, ada standar dasarnya. Enggak, di Quran tuh enggak ada. Nggak ada. Saya ada siapa? Walaupun sekali saya pernah khatam. Ya. Di hadis Pak. Hadis. Sampai Iya, hadis ya. Kalau hadis apa? Bunyinya gimana? Kan saya juga enggak penghafal. Saya bukan penghafal. Coba hadis. Kalau sabda Rasul juga saya belum pernah mendengarkan. Itu masih tergantung antara gitu dunia. Saya pernah mendengar itu. Ini kadang-kadang bingung kita. Iya. Katanya al-haq min rabbik. Iya. Katanya udah sempurna. Udah adil. Sidqa wa adla. Sadaqallahul azim. Enggak perlu ditambah.
nggak perlu dirubah, nggak apa dikurangi gitu ya. Nah itu kita harus mau gimana sekarang ini? Gimana Bang bunyinya? Aduh. Ada yang tergantung dari pandang. Iya. Hadis itu ada. Hadis ya itu hadis. Hadis. Kalau nggak salah itu hadis. Pernah mendengar Tuhan? Hadis yang menyatakan, Ya. hadis yang menyatakan puasa Ramadan menggantung, tidak diangkat ke langit jika zakat fitrah tidak dibayarkan, diriwayatkan oleh Ibnu Sahin dalam At-Targhib dan ya Ad-Diyah dari Jarir. Bulan Ramadan tergantung antara langit dan bumi dan dia tidak diangkat kepada Allah kecuali dengan zakat fitrah. Ya. Oke. Itu bunyinya bisa. Ya. Kan orang boleh nanya itu hadisnya sahih, hasan, dhaif, apa mutawatir atau apa kan? Gitu. Wah, Apa? Kok geleng- banyak ulama menilai hadis ini doib, Ya. Wah, tuh kan. lemah, atau bahkan munkar. Tuh, Sangat munkar. lemah. Hadisnya mungkar, Pak. Oh, bukan. Hadisnya mungkar. Mungkar, Pak. Kalau ini mau dipaksakan. Kalau memang mungkar itu sering saya pernah dengar sering muncul gitu loh hadis itu tuh. Iya. Sering muncul. Oh, jadi gini nih yang benar dibacakan. nih. Yang benernya gimana, Bang? Ayo, Fungsi bunyinya. zakat fitrah Ya. berdasarkan hadis sahih. Ya. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Ya. Zakat fitrah berfungsi mensucikan orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan kotor. Itu bunyinya begitu. Ya. Itu hadisnya sahih. Sahihnya. Ya, sahihnya begitu artinya. Ya, udah. Bagaimana menyikapi ini, Pak Yai? Ya, katanya. Ya. Tadi itu sahih itu ya. Soal yang kedua sahih katanya. Sahih Ya. Ya. Kan ulama yang lain belum berpendapat itu sahih apa. Iya, betul. Karena yang akan menilai itu nanti banyak lagi ulama. Banyak ulama lain, ahli betul. hadis. Betul, ahli hadis. Jadi zakat fitrah itu untuk membersihkan orang-orang yang puasa dari tindakan-tindakan yang Sia-sia, kotor, ya. yang sia-sia, lago dan rompas. Lagu dan rofas. Berarti selama ini orang-orang yang puasa mau ngomongin orang kek, Oh iya. mau adu domba kek. Pantesan Iran sama Amerika berantem, sama Israel berantem, marah berantem ya kan? Tinggal bayar zakat. Jadi nanti kalau dibayar zakatnya, beres tuh. Gimana? Iya. Padahal Rasulullah malah mempertegas. Iya. Laisa siyam minal alqli wa surbi. Inama siyam, ya kan? Minal lagwi wa rofas. Pas. Jadi namanya orang puasa itu bukan cuma makan dan minum, menahan makan dan minum, tapi yang nama sesungguhnya puasa itu menahan diri dari rofas dan Lagu. yang lagu yang sia-sia. Tuh. Kalau dengan zakatnya selesai, ya enak dah. Murah satu bulan Zakat 50.000. selesai, jadi puasanya pasti Terima. Nah. Gimana dengan hadis itu? Iya. Terus apa benar zakat membersihkan jiwa sehingga difardukan? Ada hadis juga mengatakan Farodo Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam zakatul fitri tu'matan lil masakin. Jadi Rasulullah SAW itu telah memfardukan zakat itu untuk memberi makan orang yang miskin. Bukan mensucikan itu. Hah? Bukan mensucikan di situnya. Enggak ada. Di Quran pun ada. Ya. Itu. Terus tadi apa dari zakat fitrah dengan Ya, sama manusia fitrah, fitrahnya manusia. ya Heeh. itu yang kemudian dibilang zakat fitrah itu kan
karena hubungannya dengan Idul Fitri, Hubungannya dengan sehingga waktu yang paling afdol untuk membayar zakat ini ketika khotib sebelum menyampaikan khutbah Idul Fitri. Jadi ketika orang sudah merayakan Idul Fitri itu nggak ada zakat fitrah. Ya. Kalau masalah kembali kepada fitrah ini, fitrah itu apa emang fitrah? Ini yang jadi masalah. Iya. Makanya ada ayat yang bilang fakim badaka li sini khalifah fitratallah fa'alati fataronasa alaiha latab dila likolkila dalikan dinul koyim balakin aksaronas layak lah nggak tahu tentang kebanyakan orang. Akhirnya apa? Fitrah diartikan menciptakan. Menciptakan kan kolak. Tuh. Idul Fitri kembali pada fitrah. Karena fitrah itu apa ya? Sumber segala keberadaan. Kembali pada fitrah, kembali kepada Sang Maha Sumber segala keberadaan. Makanya diartikan juga suci, murni, tanpa ada sedikit pun kotoran yang ada. Mukhlisin. Seperti lahirnya sang jabang bayi pertama kali. Mamin mauludin ila yuladu alal fitrah. Enggak ada bayi itu biaya itu fitrah. Orang yang kembali beridul fitri, orang yang fitrah itu orang yang seperti bayi. Sampai kan dewasa banget orang itu pikirnya dewasa. Segalanya deh. Bayangan sih. Kembali seperti waktu kita baru pertama dilahirkan ini. Itu misi Ramadan. Itu ada, hadisnya ada. Tuh. Man soma Ramadana wa kharaju ila idihim. Itu faqala wa ta'ala lil malaikati ishadu ya malaikati anikot ghafatu lahum wa kharaju min dunubihim ayaumi awwali maulidihim. Siapa orang yang saum di bulan Ramadan, ya kan, kemudian dia pada menjadi orang yang kembali kepada fitrah idihim wa kharaju ila idihim faqala Allahu ta'ala lil malaik. Allah berfirman sama para malaikat, ishadu ya malaikat, saksikan hai semua malaikat, anni qad ghafartu lakum, sesungguhnya aku telah ampuni dosa mereka. Sekarang wa kharaju min dunubihim, mereka sudah keluar dari dosa-dosa mereka. Kayaumi awali maulidihim, seperti hari pertama dia lahirkan. Itu manusia yang fitrah. Halo? Ya. Ini apa? Sehingga apa? Dia akimi sholat wa zakah. Dia mendirikan sholat, menegakkan sholat. Dengan cara apa? Ada peduli dengan sesama. Sampean kok mangan enak, duitnya akeh, tunggu sampean kelaparan. Ya kan? Kira-kira jiwa tetangga kita gimana? Gak punya perasaan. Makan sate pakai gini-gini, pakai tutup mulut depan orang. Udah tahu tetangganya lapar itu hari. Gimana? Iya. Bersih nggak itu orang yang begitu? Tapi kok sampai mau membuat orang itu jauh dari berprasangka yang macam-macam sehingga diharapkan jiwanya jadi pada bersih. Sampai juga jiwanya bersih karena sampai nggak ada beban dengan tetangga. Karena sampai apa?
Wa aksin kama ahsanallahu ilaik. Sampan sudah membawa misi kebaikan sebagaimana Allah berbuat baik sama kita. Gitu. Gampang aja. Makanya coba kita melakukan sesuatu itu asasnya itu. Allah itu orang. Rumahnya jauh, jualan kayak gini hari itu. Nanti pikul jalan kaki, rumahnya jauh belum laku. Gak ada yang beli, gua beli ya. Walaupun nggak butuh. Kita itu melakukan sesuatu karena kita punya kepentingan. Kalau nggak punya kepentingan nggak melakukan sesuatu. Ini maaf contoh yang buat kita ini. Ya Allah, ya jualan rokok di sepinggir kiri kagak ada yang beli, kesian amat. Gua tak beli ya. Bukan karena kepentingan. Kenapa kan? Gua orang lain mantu sendiri beli rokoknya di luar. Kan lumayan itu. Nah ini yang harus disadari. Kalau saya seandainya saya begitu, hati jiwa saya bersih nggak? Iya. Waduh ini kan. Bener lu gara-garanya. Kan berserikat. Lu juga pada sebagai jabatan. Yes. Tahu kiainya nggak punya kerjaan. Yes. Cuma jualan rokok. Kalau nggak punya duit ngutang kayak ntar habis jadian. Lumayan. Emang boleh. Yang penting kan utang bayar ya. Emang boleh. Kalau pinjam mulangin. Ulangin gitu. Itu kan akadnya juga akad ibadah. Ibadah gitu. Enggak maaf. Orang lah. Iya siap. Ya inilah realita bro. Garpitnya. Tanda orang akimis sholat waktu siapa? Waktu zakat. Waktu atok. Iya betul. Sosok mau mendirikan sholat tapi enggak waktu Waktu zakat. Memang zakat itu secara harfiah artinya pembersih. Betul. Tergantung dari yang menjabarkan. Iya siap. Kalau mau diartikan untuk membersihkan jiwa, bagaimana nilai-nilai kejiwaan tentang zakat terhadap dirimu kan gitu. Kalau itu ada upaya untuk membersihkan jiwa. Iya. Saya begini bukan untuk kepentingan sih, daripada nanti jiwanya kiai rusak gara-gara kan bisa aja orang polit amat kayak nggak dapet THR aja kan jiwa jadi kotor. Kan penyebabnya sampean karena ada yang dibatin. Kalau nggak ada yang dibatin kan nggak batin saya. Berserikat. Berserikat terus ini. Enggak ada Pak Tarno. Enggak ada niatan itu enggak ada. Cuman contoh. Kalau zakat itu diorientasinya sebagai pembersih jiwa. Iya. Siapa? Lu pada. Kalau jiwaku kotor penyebabnya sampean yang ngotor-ngotorin saya. Berserikat. Ya udah kalau lagi misalnya waktu zakat dong. Zakat. Kalau ada Allah, ada Rasul. Iya. Kalau saya sampai nggak punya duit, nggak punya beras, nggak bisa masak, kan saya jadi miskin. Emang tega lu punya kayak miskin? Makanya Farodo Rasulullah zakat al-fitri tuh matal lil masakin. Jangan sampai ada orang yang nggak makan hari ini. Barang siapa yang hari ini ya punya rezeki yang cukup untuk makan hari ini dan punya kelebihan untuk bayar zakat, dia bukan mustahik tapi muzaki. Betul? Ya. Itu kategori fakir miskin. Ya kan? Apalagi itu masih punya harta. Kalau hartamu dijual cukup untuk makan hari ini dan masih lebih bisa bayar zakat, kamu bukan miskin. Motormu Matic, HP-nya Android, gimana coba? Enggak, kalau ngikutin peke. Iya.
Tapi kalau di Quran ya pakai fakir miskin lah. Fakir miskin. Ini orang sangat membutuhkan, gitulah akhirnya pertimbangannya gitulah. Itu di era globalisasi apa di metropolitan ya kan, persaingan hidup semakin tajam, ya kan? Tensi ekonomi semakin tinggi, gaji UMR. Bagaimana yang nggak punya gaji kayak gua nih? Gaji UMR itu. Kenapa kamu nyengengin begitu? Aneh juga. Aneh juga. Enggak. Kita kadang-kadang ngomong yang baik-baiknya mulu, Pak. Jeleknya kita kagak pernah diomongin. Betul. Udah jelek dibela-belain terus. Udah salah dibener-bener. Kan enak belak-belakan begini. Iya. Ayo, monggo silakan. Ya, silakan. Oke. Nggak yang biasanya cuma ngulas-ngulas aja kompetisi wala gantung di langit lah. Ilah emang jago nih. Iya. Orang miskin yang terima manja kan. Iya. Oke. Prioritas ya. Ya, iya. Iya, siap. Gimana, Bang? Oke, silakan. Pak Didi lagi tuh ada. Baru dong. Apa lagi Pak Didi? Silakan. Takutnya kalau nggak ada buktinya nanti jadi apa? Indikator bener itu jadi kurang. Pak Tarso, bagaimana? Masih kontemplasi nih. Akunya biar hening dulu. Akunya biar hening dulu gitu. Iya. Siap. Belum menarik nih. Pak Zul, bagaimana Pak Zul? Cukup. Cukup. Gitu. Pak Didi, ada yang mau disampaikan Karena lagi? dia bentar lagi dipikirin dulu. Lagi dipikirin dulu. Ya, ada dulu. Iya. Ingat tuh pesannya tadi, berserikat nanti. Siapa? Lu pada. Iya. Kita harus jami'an wala tafarruqu. Gimana? Udah? Ada di? Ada nih dia ada tuh lupa. Belum. Masih rame ini. Masih rame. Gini Pak, tak kasih modal. Ya, bagaimana? Di Quran itu asal amanu, wa amilus sholihat. Amanu amilu sholihat. Betul nggak? Coba cek di Quran. Ya. Asal ada kata-kata atiullah, berarti anjurannya atiur Rasul. Asal ada akimis sholat, wa'adus, zakah. Ingatan tiga itu. Gimana? Iya. Amanu amilu Iman, amal soleh, zakat bagian dari amal soleh, kan gitu. Ati Allah, wa ati Rasul, taat sama Allah, taat Rasul. Rasul menganjurkan, memfardukan zakat. Kalau kamu mendirikan sholat karena iman, berarti kamu bayar zakat. Nah gitu loh Pak. Tiga itu Pak, kesimpulannya. Mari dia cari. Saling berkait. Usah lebih pada kepedulian sosial. Kepedulian sosial. Ucapan itu kan selama ini Itu kalau diberdayakan bisa mengangkat martabat kaum fuqara wal masakin. Kalau diberdayakan. Makanya saya berjuang dari dulu nggak pernah meninggalkan itu, tapi nggak ada yang respon. Wahyu. Yang ada berjalan apa adanya. Yang berjalan tiap bulan ya celengan itu. Dia dapat dari mana itu? Kan perkataan Nabi sendiri. Pak Wakino. Iya, betul. Zaman itu. Dulu Pak Wakino dan sama Pak Bari kalau nggak salah. Bari ya. Zaman itu saya juga itu. Perintis ya, keliling Sinterklas. Itu harta padepokan dari dulu. Iya. Dari situ harta padepokan. Siap. Makanya nggak punya satu. Nah ini. Youtube ini
Pasti minus. Pasti minus ya. Besar pasak daripada tiang. Hah? Besar pasak daripada tiang. Ya. Baik.